itu yang di MRE kayak dipijit juga, cuman yang di bentar saya cari dulu, saya lupa. yang terapis, Yang terapis. kayak chiropraktik itu bukan? Bentar. Serpafit yang di Perum, masuk Perum, nah ini apa? Jalan Bubulak masuk Perum tuh. Jalan bulan. Nama si tempat itu ya tuh Serpafit. Kemarin saya nyoba ke situ. Nyoba juga, ini keluhannya gini kata saya tuh. Cuma dipijat terus di itu udah aja. Penanganannya kan kadang beda-beda orang. Kalau saya lebih cenderung saya arahkan orang biar bergerak. Jadi otot itu cuma sekedar dilentur-lenturkan ini. Udah bergerak, kalau begitu bergerak kan aliran darah itu lancar. Ya. Begitu panas, badan panas kan otomatis darah mencair. Setelah darah cair dia sirkulasinya lebih cepat, muternya ke jantung itu lebih cepat. Makanya jantung umpamanya kan yang diedarin lagi ke anggota tubuh yang lain itu udah bersih lagi. Tapi kalau yang jarang bergerak ya lambat berputarnya. Nggak pernah bergerak sekarang. Pengen cuman apa ya, malasnya tuh masih gede. Iya, karena kan kesempatannya nggak harus jalan kan, gerak di rumah sebentar aja, misalnya mau mandi gerakin dulu, sehari nggak usah lama-lama, 15 menit aja. Padahal dulu tuh seneng banget jalan-jalannya, ya cuma jalan, sekedar jalan gitu. Pagi 5 menit, Iya. sore 5 menit. Kalau memang malas jalan ya bergerakin aja, stretching kita duduk lagi. Ini udah lama gak gerak banget badan. Begitu nggak digerak-gerakin ototnya ya kurang kuat, terus aliran darah tidak semaksimal kalau kita gerakin. Jadi kita gerakin kan pompa jantung, pompanya kan lebih cepat ya. Ya. Pengen sih jalan-jalan lagi juga, sekalian nyari gitu apa, teringat kan, jadi keringat juga. Betul, keluar keringat kan, kotoran tubuh kan keluar. Ya. Keluar. Betul. Terus tingkat stres juga beda. Begitu kita jalan, nggak usah lama-lama, jalan lah setengah jam, itu tingkat stres beda, berkurang. Iya. Lihat pemandangan yang lain. Sekarang memang gampang, bukan maksudnya diam pun sekarang gampang keringetan, mungkin keringetnya beda kali ya. Beda. Karena suhu sekitar sama gerakan badan itu beda. Soalnya kan otot ikut terlatih. Harus maksain lagi keringat sehat. Kalau enggak kita yang jaga siapa? Iya. Udah gede banget badannya rasanya Pak. Berat kalau iya. 74 sebelum puasa 74, nggak tahu ini sudah 2 kali lebaran. Nanti buat gerak juga beda. Nanti kulit itu ketebalannya beda. Oke. Memang begitu kulit terlalu tebal, dia tuh ini kandungan lemaknya tuh berlebihan, otomatis aliran darah nggak lancar. Iya, saya bener-bener lemaknya di sini nih. Dia kalau lemak berlebihan itu nggak enak. Enak banget. Apalagi pas main kemarin kan dibarengin rokok ya Pak. Setiap malam tuh napas sudah kayak
hampir gak ada napas aja tiap malam, sesaknya minta ampun. Sekarang udah nggak ngerokok? Alhamdulillah yang ngerokok sekarang. Alhamdulillah, itu udah kembali ke jalan yang benar. Itu pun dipaksain Pak nggak ngerokok, tahan aja lah, udahlah. Karena memang kalau dari dulu kalau sakit nggak pernah ngerokok kalau sakit. Jadi pas kemarin pernah dikasih sakit tuh nggak ngerokok kan seminggu. Pas mau ngerokok lagi tuh Udah nggak enak. Udah nggak enak kali ini. Langsung nggak enak rokoknya. Dikasih rokok yang gimana pun nggak masuk, ya udahlah. Ya, Mending kan. nggak usah ngerokok lagi. Jangan itu kena asapnya pun beda. Mual dia kena asap. Iya, udah benar, udah paling benar nggak usah ngerokok lagi. Udah. Udah paling Alhamdulillah. benar. Baru 2 bulan sih udah ngerokok ya, semoga selamanya. Kumpulin aja jatahnya buat beli rokok buat naik haji ya. Amin. Masukin celengan. Kalau saya tiap hari beli rokok sebungkus saya seharga rokok masukin celengan. Tapi kalau dialihkan ke yang lain ya nggak tahu. Yang rokok tapi jatahnya kenceng ya sama juga. Jajan mesti kenceng sih, makanya badan gedenya udah ampun. Kadang nggak lapar pun makan juga kan. Iya, betul. Itu yang bikin badan kita nggak sehat itu. Apalagi saya asam lambung kan, nggak kacau banget asam lambung kan. Puasa aja katanya. Bantu puasa malah aman itu. Ih, gua puasa kemarin malah nggak aman banget, Pak. Berarti nggak ini apa? Nggak normal itu. Bukannya nggak bentang-bentong. Kadang nungguin dulu. Kadang Ya. bukaan awalnya langsung es. Risiko di restoran, Pak, kerja. Iya. Buka malah mikirin orang lain dulu, ayo kita minum dulu aja udahlah. Kadang es ini. Ya, makan nanti jam 8, jam 9 Iya. baru makan. Makanya kadang ini kan disunahkan kan kalau buka ini dipercepat. Iya. Cepat-cepat dibuka dulu kan biar nggak sakit. Kalau sahurnya dilambat-lambatin kan, Betul. cari titik yang paling ini lah, paling siang ibaratnya. Ini masih ngaruh banget ini masih sakit banget. Ya, betul. Ini lesor sini dia yang masih sakit ini. Ini ngaruhnya sampai ke bagian betis sama paha samping. Mau buat makan bagusnya gimana sih, Pak? Buat makan Apa itu? biar apa ya? Nutrisi atau karbohidrat. Nah, itu Iya sih, Pak. orang gizi yang tahu itu. Perasaan saya tuh makannya sekarang agak dikurangin sehari paling 2 kali. Udah ya, bukan makin kecil. Ya, kamu gimana? Sini aja kalau ini. Lingkar pinggang celana aja ini buat patokan. Sekarang 32, celana yang dipakai itu 32. Iya. Terakhir, bukan terakhir sih. Waktu itu tuh pakai tuh 2 tahun ke belakang lah, 2 tahun ke belakang tuh 29. Iya, Sekarang berarti 32, buset. berarti lingkar perutnya udah nambah. Emang bener butuh olahraga, tapi ya Allah malasnya minta ampun. Apalagi kan sekarang kerja masuk siang terus ya, Pak ya. Tambah. Tidur malam tuh tidur ya jam malam tuh udah nggak ada. Susah gitu, Pak, tidur malam tuh. Tambah ini siklus istirahatnya ya enggak. Nah, betul. Tidur jam 2, jam 3. Oh ya Allah. Karena ke bawah suasana. Ah, Suasana kadang kan wah tanggung. ya. Lagi ini main HP, lagi nonton sinetron drakor kan. Akhirnya masa ngantuknya kelewat. Ya, iya sih bener. Kadang udah ngantuk juga, ada bentar lagi bablas aja. Akhirnya kan scroll sejam. Tahu-tahu udah jam 1.
Ini kan yang masih keras sekali atasnya nih. Otot tepinya sini. Nah. Ini kalau nggak di stretching, nggak di sini dilenturin susah. Nah, otot sartoriusnya sini. Nah. Oh iya loh. Butuh stretching tiap hari. Stretchingnya gimana nih Pak? Buat yang di rumah Pak? Udah kayak mau olahraga itu ya, ditarik-tarik gitu untuk ini. Ah, oke 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 oke. Yang dulu yang sambil berdiri pakai tatakan itu kan bisa itu. Ya. Itu pasti itu nggak pernah nih. Saya nggak bisa dibohongin nak. Semua yang keluhannya di pinggang di ini, begitu pijit pertama kan, Iya. terus pijit lagi kok masih begitu lagi, oh berarti ini loh udah nggak ada latihannya, jelas nggak ini nih, nggak maksimal, nggak rajin lah ibaratnya. Tapi kalau yang rajin tiap hari latihan gitu ketahuan di otot belakang itu. Ah, oke. Otot sini itu ketahuan, dipegang itu udah ketahuan. Begitu ini digini kan dia ketahuan, pergerakannya ketahuan yang sering dilatih. Ah, oke oke oke. Saya setiap menjadi orang dari lihat dari bentuk kakinya aja. Oh ini ada perkembangan, bagus. Ini perkembangannya tambah buruk itu ketahuan. Oh, berarti yang ini nama buruk kayaknya ya. Dari ini aja, dari kandungan lemak kulit aja ketahuan. Kadang kalau mulai agak bengkak-bengkak berarti ginjalnya agak sehat. Kenapa ginjal nggak sehat? Ya pola hidup, pola makan. Minumnya air putih kurang. Apalagi kalau kerja di restoran kan, kadang minum air putih sama minuman yang lain lebih menarik minuman yang lain. Untuk orang lain ya, cuman untuk saya alhamdulillahnya Pak. Mungkin karena punya asam lambung ya, nggak pernah minum yang manis-manis. Air putih terus aja diajar. Manis itu sebenarnya butuh kita buat tenaga. Iya sih, tapi betul. Kan berlebihan. Ada takarannya gitu kan ya. Air putih juga kalau bisa jangan es. Iya, yang langsung dari Sejuk, biasa aja ya. gitu kan. Kadang kan kita untuk belajar mengenal diri kita sendiri itu kan susah. Ya. Sebenarnya kondisi tubuh saya itu seperti apa sih? Kadang memang bener sih Pak. Saya juga Ya. gitu kan, gimana yang badan. Yang cocok itu saya harus gimana sih? Hmm, Saya harus olahraga berapa menit sehari ya. sesuai dengan kebutuhan tubuh saya. Padahal olahraga yang nggak bikin lama tuh cuma jalan doang sih. Capek juga enggak lagi jalan tuh. Oh, jalan tergantung jalan, kalau jalan cepet ya capek juga. Iya sih. Kalau pengen naikin keluar keringatnya cepat-cepat aja jalannya. Cuman kalau jalan sendiri itu kan kadang ya itu lawan malesnya itu yang itu. Iya, bener Pak, malasnya tuh ya Allah. Mau mulai aja kadang kan kedengar omongan temennya berubah lagi pikiran. Kayak mau apa aja olahraga jalan terus kan. Padahal itu penting. Sehari itu minimal 10.000 langkah gitu. Iya, 10.000 langkah. Kenapa orang Jepang itu makan nasi jarang yang kena penyakit gula? Karena mereka rajin jalan. Betul sih. Ya, benar Pak. Kemana-mana orang Jepang tuh jalan. Motor terus. Ya, warung depan aja naik motor. Warung 20 meter aja nyetar motor kita. Iya, bener. Artinya persendiannya jarang terpakai dengan baik. Ujung-ujungnya ya banyak penyakit. Yang asam urat, yang asam lambung, asam manis. Asam lambung.
Tapi saya juga asam lambung ini pengen nyoba ke dokter sih, coba periksa. Cuma kayaknya harus dokter seputar lambung. Saya udah beberapa obat, nggak ada yang main juga. Heran Coba juga ini sih. aja. Coba pakai kunyit nah. Udah pak. Kunyit ditumbuk gitu kan. Pakai madu. Udah. Itu kan antibiotik alami itu. Udah saya coba, masih tetap aja. Entah mungkin memang udah parah juga asam lambungnya. Kadang asam lambung berlebihan itu dia keluar itu saat kita makan yang nggak cocok dengan kondisi tubuh kita. Oke. Mungkin kita nggak cocok makanan dingin. Terus kadang kalau ini kopi juga kadang kita belum makan udah minum kopi. Ya. Kalau yang udah terbiasa sih nggak masalah. Betul. Tapi begitu yang belum terbiasa dia langsung mual. Kayak mau muntahin. Itu kapan ya? Itu jelas asam lambung yang keluar itu dia berlebihan. Enzimnya itu. Akhirnya kan di ulu hati itu kan nyesek. Ya. Kayak udara nggak mau keluar nggak bisa kan? Untungnya alhamdulillah saya belum sampai situ pak. Gas itu kan intinya kan. Amit-amit ya Allah. Cuman kemarin doang tuh pernah anak depan, anak bar gitu kan nggak masuk kan. Diganti sama saya. Kan harus nyoba kopi kan sebelum dikasih konsumen. Saya lupa belum makan, saya minum lah kopinya tuh. Langsung keringat dingin keluar. Udah nggak benar saya. Langsung keringat dingin, lemas, pusing, nggak kuat. Udah. Diisi pun bukannya sehat, bukannya apa baik, enggak, malah keluar lagi. Udah nggak benar kan situ. Kopinya kadang kalau ini kan kopi murni itu kan. Iya. Itu kan lebih tajam gitu. Udah keringat dingin keluar, kayak lemas badan. Udah ngerasa nggak benar banget. Nah, kayak gitu itu yang perlu kita jaga. Karena emang nggak terlalu suka kopi juga sih sebenarnya. Tapi mau gimana? Kerja di kafe mau gimana? Mau nggak mau. Yang kadang mah nggak terlalu ini. Yang kiri yang enggak. Iya. Kemarin sih ada yang nyaranin suruh apa katanya tuh? Renang. Ya renang tapi cuma jalan aja katanya. Renangnya digerak-gerakin kaki itu kan. Iya. Kalau kamu gaya katak juga bisa. Intinya kan persendian itu jangan kena pressure tekanan. Jadi persendiannya itu gerakan begini. Ya. Tambah beban kan. Ini melenturkan sendi-sendi sama otot itu kan. Kalau ditekan gitu malah kanan yang sakit. Malah yang kanan yang sakit. Ini yang kanan yang keras yang kanan. Otot gluteus mediumnya sama gluteus maximusnya sini.
Oh. Nah, di sini kolam renang di mana, Pak? Pakuan Regensi itu dekat Aku ambilkan sih. pintu utama. Berapa sekarang 15.000 nggak salah. Coba. Pintu utama Pakuan Regensi apa? Masuk ke perumahan situ. Oh, masuk perumahan ya? Masuk ke pintu gerbang itu, masuk sebelah kiri adanya. Belum nyampe ke perumahan, di posisinya di depan Indomaret, sampingnya 212 Mat, sebelah kiri. Kalau dari jalan utama sana kan, masuk aja perumahan situ, nanti sekitar 50 meter ya sebelah kiri. Spot centernya situ. Oh, itu ada kolam. Lumayan gitu. Oh, oke. Ini coba. Udah. Yang nggak jalan pun lah, renang-renang deh lah. Itu lumayan lah, 15.000 tuh tiketnya. 15.000, oke Pak. Biasanya buka jam berapa? Jam 8 kalau nggak salah. Cukup lah tuh, 25 meter itu panjangnya. Ya walaupun nggak terlalu bisa renang, nggak apa lah. Yang penting gerak aja di air. Iya, penting gerak aja. Bukan atlet ini kok. Soalnya kalau mau atlet buat pertandingan lah kurang panjang. Kalau buat jaga kesehatan dong cukup. Anak saya kan sama tiap minggu ke situ. Tiap minggu ke situ. Bismillah, mencoba olahraga kembali biar sehat. Ya intinya saya pengen apa, pola tidurnya dulu aja sih. Kalau istilahnya Heeh. Jadi ginjal itu nggak terlalu berat kerjanya. Karena salah satu obat mujarab itu ya tidur, Iya. istirahat. Biasanya kan kalau badan udah merasa capek itu ya pengen istirahat, tidur gitu. Yang ngeras pengen ngambil itunya aja. Tidur juga ya. Jangan kebanyakan juga. Cukup aja. Kebanyakan tidur juga nggak bagus. Ini malah pusing. Oh iya, satu pusing ya, kedua pegel-pegel badan. Oke, foto di bagian sininya. Kita relaksasi dulu.
Jadi untuk pemijatan di sini, yang penting jangan tekan di tulang punggungnya. Jadi otot pinggir tulang punggungnya yang kita relaksasi, yang kita lunturkan. Jadi nah, ini otot-otot begini itu yang kadang bikin sakit sampai ke ulu hati ini. Kemudian dorong ke atas seperti ini, pelan-pelan saja. Ini bisa dilakukan juga bisa dilakukan juga seperti ini. Nah ini kalau pakai jempol nggak kuat bisa pakai kepalan begini ya. Tapi tetap jangan pas di tulangnya, di otot-ototnya. Nah ini relaksasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Sini dorong ke atas pelan-pelan. Nah sampai sini baru kita lenturkan otot sini. Oke, maaf, saya posisikan seperti ini kalau masih mungkin. Kalau nggak mungkin, serileksnya saja. Tujuannya biar otot di belikat sini biar ke dalam, biar ikut kena rileks semua. Setelah cukup, lenturkan sini, lenturkan otot sininya, otot sayapnya. Nah, terus otot yang nempel di belikat atau skapulanya sini, ini kita lenturkan. Nah ini ya, ini kita lenturkan di otot teresnya sini. Nah ini rasanya enak sekali nanti setelah dipijat. Bagian sininya kita lenturkan seperti ini. Oke, ganti kanan. Yes. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, yang punya ilmu lain, metode lain silakan. Tapi ini ampuh untuk orang yang sering sakit belikat, masuk angin segala rupa. Kita turunkan lagi bagian sininya. Sip. Nah, lenturkan otot sayapnya begini. Setelah itu bagian sininya dilenturkan begini. Nah, ini otot yang nempel di atas tulang belikat sini yang sering pegel-pegel. Ini kita relaksasi seperti ini biar aliran darahnya biar lancar. Nah, ini otot dorsinya sini dilenturkan begini. Oke, posisikan kayak tadi. Enggak kayak tadi, kayak pertama tadi ya. Sip. Nah relax, santai. Dari sini dorong ke atas pelan-pelan. Nah begini. Ini udah berapa bulan yang lalu pengen pijit tapi waktunya belum segini, terus belum pas, terus ada kali dari sebelum puasa ya. Iya. Karena permintaannya dadak terus. Karena kesibukan ya. Nah, ini yang kanan ini yang masih agak tegang di sini. Nah, kemudian kita relaksasi dari sini seperti ini. Nah, ini tinggal pijat enaknya nih. Oke, duduk. Cari apa? Di rumah.
Sukabuminya mana? Kampungnya Ciaul. Ciaul. Ada atas sini ya. Atas sini tadi. Relaksasi aja ya. Cukup. Tekanannya nggak usah terlalu kencang. Bagian kepala, belakang telinga lentur-lenturkan seperti ini. Nah, sampai atas telinga ini. Tekanannya jangan terlalu pokoknya begitu, tekanannya nggak usah terlalu kencang. Dia tidak cedera orangnya harus begitu. Oke, pegang bagian sini, dorong ke atas pelan-pelan. Nah, ini relaksasi untuk bagian kepala. Ini rasanya enak sekali. Oke, posisi tegak. Ya, dari sini dorong ke atas. Ini orang yang suka sakit di bagian punggungnya sini nih. Dilakukan pemijatan seperti ini, insya Allah enak sekali. Oke, terima kasih ya udah subscribe, like dan komen di channel Pijak Mas Bejo. Terima kasih untuk Bang Nebaho di sini ya, Caspot. Benar-benar rekan atas sini ya. Oke, terlentang. Posisikan tetap rileks. Ya. Kalau mau kentut aja, jangan ditahan. Nah, ini dari sini baru ke sambung seperti ini. Nah, biasanya kalau yang lambung sama hatinya kena, ini di sini ngembung sini. Itu jangan dipencet-pencet udah, biar tidak cedera, biar tidak memperparah. Tapi kalau masih di bawah masih aman. Nah, begini. Jadi hati tarik ke bawah sedikit. Karena di bagian perut tetap ada ototnya. Jadi ini hanya untuk melenturkan otot-otot perut saja. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ngambilnya di bawah tulang rusuk ya, bukan di tulang rusuknya, tapi di bawah tulang rusuknya ya. Seperti ini kawan-kawan. Rasanya enak itu. Terus di bagian dada, ini bagian dada, bagian sininya yang dilenturkan. Ini tulang, ya, bawahnya tulang segini. Kembali lagi, ini hanya otot yang perlu kita relaksasi. Nah, kemudian otot-otot yang nempel di bagian tulang iganya sini. Nah, jadi jari-jari kita tuh pas di tengah-tengah dari tulang iga, di celah-celahnya. Misalnya kalau yang masuk angin itu langsung memerah ya. Dan ini berefek pada pernapasan. Asalkan organ tubuhnya belum rusak ya. Kalau organ tubuhnya udah rusak itu nggak bisa dipijit, harus medis. Nah, ini dua-duanya kiri kanan, yang begini, bagian sininya pas di tulang-tulang iganya aja. Ini yang masuk angin juga bisa dilakukan seperti ini, insya Allah sehat. Oke, sekarang bagian right. Masih. Jadi kalau saya mencuci tangan, yang dipijit itu ngangkat tangan jangan boleh. Jadi
berarti biar tetap lentur, biar tetap dijatuhkan saja. Jadi otot yang sedang bekerja jangan dipijat-pijat, jangan diulur. Intinya biar tidak cedera. Nah, sini yang sering naik motor jarak jauh bisa dicek di bagian sininya juga berlenturan seperti ini. Ini bisa ke atas begini, bisa ke bawah, ini bisa sesuaikan. Nah intinya untuk melenturkan otot-otot di sini. Tapi kalau yang sakitnya di sini banget ya jangan dikatasin juga, dilenturkan ke bawah seperti ini. Jadi relaksasi. Nah ini sesuaikan dengan struktur dari otot di sini. Ini agak ke dalam begini. Nah, yang bagian sini agak keluar begini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang mau menjijit saudaranya, menjijit anaknya. Nah, bagian sininya ini, samping otot ulnanya sini dilenturkan. Nah, ya, jadi otot yang nempel di tulang sini. Ini kita tekan sedikit, tarik ke bawah. Efeknya nanti setelah dipijit baru. Jangan lupa subscribe di channel Pijat Mas Pujo. Kemudian untuk ini bagian jari-jari sama dengan di bagian kaki. Di telapak tangannya yang kita lenturkan bagian sini, yang disimbol dari dengan ototnya sini. Nah bagian sini ya. Ini dilenturkan seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah telapak tangannya dilenturkan begini. Dilenturkan. Ini udah mulai enak. Mulai lentur otot. Oke, sorry ya. Ini bagian kepala. Dari sini bisa ditekan sedikit pas di alisnya sini, terus atas alisnya begini. Tapi pas di pelupuk matanya jangan ditekan, sekedar nempel aja. Pas ujung-ujungnya sini tekan-tekan dikit, pas ujungnya sini tekan-tekan dikit ini, baru dorong pas di atas alisnya. Dan di sini ya. Ini bisa ini sampai ke atas alisnya sedikit. Ini mau ada yang diputar-putar begini silakan, metode masing-masing. Cuma negara saya yang saya pakai seperti ini. Di bagian sininya, pas di bawah pelupuk matanya tekan-tekan sedikit, pas nempel di tulang hidungnya. Jadi untuk merelaksasi otot-otot di sini sama sarafnya, dorong sampai ke kiri kanan. Di bawah ini ya, ini masih aman. Terus ke sini ikutin bentuk dari tulang wajahnya. Nah, ini untuk relaksasi. Nah, sini banyak sekali otot dan sarafnya. Terus di sini di dagu sini, tengah-tengahnya sini untuk simbol sarafnya, tekan-tekan, relax saja, berikan pressure yang cukup aja, nggak usah terlalu kencang. Nah, ikutin alur dagunya sini. Set. Nah, ini biar pipinya biar tetap tirus ya, biar tidak gembil-gembil banget. Nah kemudian bagian telinganya sini diginikan. Ini lenturkan sini. Ini alhamdulillah, terima kasih untuk Bang Dedi yang berkenan di video. Jadi untuk bagian dari edukasi juga
biar tidak ada penipuan di dalam dunia pemijatan. Nah, saat di bagian sini, ini biasanya yang kita pijit dia akan naikkan kepalanya, tapi kita minta jangan, lepas saja. Nah, sip. Nah, ini biar rileks bagian sininya. Jadi saat kepala ditahan ke atas sama yang punya badan, itu tegang otot sininya. Jadi kalau kita tekan, bukannya enak malah tambah sakit nanti setelah dipijat. Bentukan seperti ini. Ini nyaman sekali kalau diginikan. Nah, ini bagian sini relaksasikan seperti ini. Ini bisa sama posisi saat duduk tadi. Cuman ini ambilnya dari posisi tidur aja. Tekan di sininya, tekan-tekan, dorong kiri kanan, pasti alisnya. Ya, dari sini dari ke atas sampai ke ubun-ubun, pelan-pelan saja. Yang penting ini untuk relaksasi. Ya, pelupuk matanya asal nempel, nggak usah ditekan, biar tidak merusak saraf di pelupuk matanya situ. Biar bola matanya biar tetap aman. Asal tekanannya jangan terlalu kencang. Kalau tekanannya terlalu kencang bahaya. Jadi tekanannya sesuaikan aja, santai saja, rileks saja. Ini untuk relaksasi ototnya. Terus bagian sininya, bagian pundaknya kita lentur-lenturkan lagi seperti ini. Nah, ini pegang sini pasti bagian tulang levatornya, otot levatornya sini ya. Otot yang gabung dari leher sampai ke pundak nih. Nah, ini kita lenturkan seperti ini. Ini rasanya enak, nyaman, asal jangan terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng, hilang kenyamanan, akhirnya bisa cedera, bisa seminggu baru terasa enaknya. Setelah pijat seminggu tuh nggak nyaman. Yang punya metode lain silakan. Ini biasa praktekkan kesekian ratus orang, alhamdulillah aman. Nah, lenturkan bagian sini. Nah, selesai baru kita mainkan pakai tisu. Cuman lebih bagus kalau ini langsung pakai masker harusnya, jadi di spa sekalian. Saya nggak nyampe ke situ ya, cuma relaksasi aja seperti ini. Tapi insya Allah cerah setelah dilakukan pemijatan. Dan menurut pengakuan orang-orang yang saya pijat, jadi setelah dipijat bagian kepala terutama wajahnya itu merasa fresh, dan wajah juga merasa tidak usang. Bagaimana? Betul. Apalagi kalau pusing pijat kepala udah itu enak. Ini kalau diteruskan bisa tertidur biasanya. Tapi tetap secukupnya karena nanti masih berkendara. Ini kalau yang kita pijat tidur udah biarkan saja. Kita tinggal melakukan apa aja dulu biar terbangun dengan sendirinya. Soalnya kalau dibangunkan nanti malah pusing. Ya, sekian dari saya di Pijat Mas Bejo, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kata-kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya setelah pijat? Mantap, luar biasa ya. Udah sebulan lebih nih. Ya. Waktunya nggak cocok. Akhirnya.